Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau bahas bedah fitur rahasia di remote keyless Honda Vario atau remote keylessnya Honda series ya teman-teman. Remote keyless yang terbaru yang sudah 2 tombol. Beda dengan yang versi yang lama itu masih 3 tombol teman-teman, tapi yang Honda terbaru untuk varian keylessnya sekarang hanya 2 tombol, bukan AHM ampas ya teman-teman. Kalau nggak cutting cost produksi, maka dari itu sekarang tombol keylessnya cuma ada 2 aja. Dari yang sebelumnya itu ada 3 teman-teman. Kalau nggak salah dulu tuh pernah ada yang titiknya 3 itu di generasi Honda Scoopy atau Honda Vario 125 sebelum ini ya. Itu di remote-nya ada 3 buah tombol. Kalau yang sekarang itu dijadikan 2 tombol teman-teman, tapi ada 1 tombol yang merangkap jabatan ya. Jadi yang tombol di atas ya itu adalah tombol untuk mengaktifkan alarm dan juga answer back system yang jadi satu. Ini yang dirangkap ya teman-teman. Lalu di tombol bawahnya ini tombol power ya, atau tombol kunci untuk menghidupkan atau menonaktifkan remote keylessnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu itu rahasia yang ringan ya teman-teman, yaitu mulai dari yang nomor 1. Oke, cara yang pertama untuk menghemat aki motor ya teman-teman, atau ketika teman-teman meninggalkan motornya dalam jarak waktu cukup lama, sekitar di lebih dari 2 hari teman-teman, itu biasanya akinya cepat ngedrop nih. Dari itu di video kali ini yang pertama ingin saya bahas yaitu cara menghemat aki motor kalian ya, dan juga cara menghemat baterai di remote-nya, yaitu dengan cara nonaktifkan remote keyless-nya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman bisa nonaktifkan lewat remote keyless-nya yang berada di bawah ini ya teman-teman, yaitu tombol power atau yang simbolnya kunci. Nah, bisa teman-teman lihat mengindikatorkan LED warna hijau, ini tandanya aktif teman-teman. Tandanya motornya itu selalu membaca ya sinyal dari remote dimanapun kita berada dalam jarak kurang lebih 1 meter teman-teman, itu motornya terus menerus membaca ya, yang membuat aki dari motor maupun baterai dari remote itu cepat habis. Nah, ketika teman-teman meninggalkan motornya atau tidak menggunakan motornya dalam jangka waktu yang lama, teman-teman bisa menonaktifkan nih dengan cara tombol power atau tombol yang simbol kunci ini diklik lama teman-teman sampai indikatornya berwarna merah seperti ini contohnya. Dari yang hijau ditekan dan tahan sampai tombol warna merah. Nah, ini tandanya teman-teman sudah menghemat aki di motor dan remote di keyless ya. Ini seperti contohnya, ini sudah tidak aktif ya teman-teman ketika dipencet. Nah, itu dia ketika parkir di tempat yang cukup riskan ya atau rentan. Oke, yang nomor 2 saya mau bagikan tips rahasia ya teman-teman, yaitu cara menghidupkan suara remote keyless ketika motornya dinyalakan ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di keylessnya Yamaha atau di keylessnya Suzuki itu ketika menghidupkan motor biasanya nggak ada suaranya teman-teman. Beda dengan Honda series ya, yang keyless ketika mesin dinyalakan ada suaranya bip-bip atau titit. Tapi kalau di Yamaha teman-teman biasanya itu nggak ada suaranya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan dia langsung nyala tanpa suara bip-bip atau titit ya teman-teman. Itu caranya seperti ini teman-teman. Yang pertama, tadi kan masih posisi mati ya teman-teman. Untuk remote keyless-nya kita hidupkan dulu dengan cara klik dan tahan sampai indikator berwarna hijau. Nah, ini ketika sudah hijau, motor siap dinyalakan teman-teman. Nah, ini yang teman-teman biasanya pakai ya, atau settingan default dari pabrik itu biasanya ada suaranya bip-bip ketika mesin dinyalakan. Yang pertama teman-teman bisa nonaktifkan dulu remote keyless-nya dengan cara yang sama seperti tadi teman-teman, yaitu tekan dan tahan sampai indikator berwarna merah. Nah, ketika sudah berwarna merah lalu pindah ke sisi atas sampai indikator juga berwarna merah teman-teman. Caranya pun juga sama, tekan dan tahan. Nah, sampai berwarna merah, lalu teman-teman klik pada bagian bawah lalu atas dengan cepat ya. Nah, dengan cepat lalu teman-teman bisa nyalakan kembali tombol powernya pada bagian bawah, diklik dan tahan sampai warna hijau. Nah, ini artinya sistem sudah siap untuk teman-teman nyalakan motornya. Nah, ini dia yang saya maksud teman-teman, motornya nyala tanpa suara bip-bip atau titit ya pada bagian awal, yang biasanya ini jamak di keylessnya Yamaha series atau di Suzuki. Lalu untuk menyalakannya kembali pun juga sangat mudah ya teman-teman, yaitu dinonaktifkan dulu untuk tombol powernya teman-teman sampai warna merah, lalu juga atasnya sampai warna merah, lalu teman-teman klik secara cepat bawah dan atas. Nah, gitu teman-teman. Lalu teman-teman aktifkan lagi tombol powernya.
sampai indikator berwarna hijau. Nah, ini sudah aktif. Teman-teman bisa nyalakan motornya dengan suara bip-bip atau titit. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lanjut untuk yang tips dan trik nomor 3 teman-teman, cara setting suara dan nada remote keyless Honda Vario ya, atau Honda series lainnya yang sudah menggunakan kilas. Cara setting volume pada suara bip-bip ya, atau suara buzzer dari remote keyless Honda series. Oke, yang pertama teman-teman bisa klik dan tahan tombol pada tombol power di motor. Nah, ketika sudah ACC on, teman-teman bisa klik dan tahan sampai ada suara konfirmasi ya. Sampai terdengar suara konfirmasi klik, dan juga indikator remote juga berkedip ya teman-teman. Tapi ini teman-teman bisa lakukan dengan cara yang cepat ya. Jangan terlalu lama atau jangan terlambat biar sistemnya nggak kelok teman-teman. Klik dan tahan. Klik 2 kali. Pada motor 1 kali, remote 2 kali, motor 1 kali, remote 2 kali, motor 1 kali, ulangi sebanyak 3 kali ya teman-teman. Nah, ini dia suaranya sudah keluar teman-teman. Teman-teman bisa pilih varian 3 volume ya, dari yang paling pelan, paling keras, sedang ya teman-teman. Kali ini saya mau setting yang paling keras teman-teman. Nah, ini dia yang paling keras. Lalu teman-teman bisa ACC dengan cara klik dan tahan tombol pada bagian power di motor. Nah, itu tandanya sistem sudah tersimpan teman-teman, dan bisa kita tes ya. Nah, kita tes suaranya kenceng banget ya teman-teman. Oke, setelah volume buzzer, kita lanjut ke tips dan trik nomor 4 ya teman-teman, yaitu cara setting nada buzzer, yang juga ada 3 varian nih teman-teman. Dari yang 2 cepat, 2 rapat, juga 3 cepat teman-teman. Oke, caranya pun juga sama teman-teman, yaitu teman-teman ACC on dulu kontaknya sampai hidup, lalu klik dan tahan sampai ada suara konfirmasi klik dan simbol pada remote berkedip. Nah, teman-teman bisa klik 3 kali ya teman-teman. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, ini dia varian nada buzzer ya teman-teman. Bisa teman-teman pilih dari yang 2 renggang, 2 rapat atau 2 cepat, dan juga 3 rapat atau 3 cepat teman-teman. Nah, saya pilih yang 3 cepat ya teman-teman. Caranya ACC-nya dengan klik dan tahan. Nah, sistem akan tersimpan teman-teman. Coba kita tes ya teman-teman untuk suaranya. Yang pertama itu untuk konfirmasi alarm ya teman-teman. Nah, yang ketiga baru buzzer. Nah, suaranya ada 3 kali dengan nada yang cukup keras teman-teman. Oke, lanjut ke tips dan trik nomor 5 atau yang terakhir, yaitu cara setting sensitivitas untuk alarm sistemnya ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, untuk alarm sistem untuk Honda series, untuk yang sudah berkilas itu biasanya ada yang terlalu oversensitif teman-teman, yaitu digoyang sedikit sudah nyala. Lah, di sini bisa disetting nih teman-teman untuk sensitivitasnya. Oke, caranya pun sama teman-teman, yaitu teman-teman bisa nyalakan dulu motornya, klik dan tahan. Ketika sudah berkedip, teman-teman bisa klik 4 kali pada bagian remote-nya. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, ini dia pilihan sensitivitasnya teman-teman. Ada yang nomor 3 yaitu yang paling sensitif, nomor 1 yang sensitivitasnya paling rendah ya. Ada yang juga yang kedip 2 kali, itu yang sensitivitasnya menengah ya teman-teman, atau sedang. Kita setting yang sensitivitas paling lemah teman-teman, biar gak terlalu mengganggu ya. Oke, kita simpan dengan klik dan tahan. Oke, sistem sudah tersimpan teman-teman. Kita bareng-bareng tes. Lalu kita gerakan motornya. Nah, ini yang sensitivitas paling rendah ya teman-teman. Jadi ketika motor digerakkan cukup banyak, alarm baru berbunyi.
Beda dengan sensitivitas nomor 3 atau yang paling sensitif, itu ketika motor digerakkan sedikit itu udah nyala teman-teman, dan biasanya terlalu agak mengganggu ya teman-teman. Juga itu yang paling aman. Jadi pilihan saya kembalikan ke teman-teman sekalian, jadi mana yang terbaik untuk motor kalian. Oke, mungkin sekian gitu aja video dari saya, tips dan trik bedah remote keyless Honda series ya teman-teman, atau beberapa motor kalian yang merek Honda yang memiliki fitur keyless yang sama atau jenis remote yang sama yang sudah model terbaru, ada 2 tombol teman-teman. Nah, bisa teman-teman terapkan ya di motor kalian masing-masing. Oke, mungkin sekian gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat dan membantu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah support channel saya dengan cara klik like dan subscribe, dan jangan lupa di komen ya teman-teman jika ada pertanyaan. Terima kasih sudah menonton.